Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah pengkhianatan, bagian 19. Pasien bernama Grizzly berada di ruang ICU, kata suster. Dek. Tubuh Axel melemah seketika. Apa yang terjadi dengan istri kecilnya? Kenapa berada di ruang ICU? Axel berjalan menyusuri lorong, seakan pijakannya tak berpijak. Dalam bayangnya, telah terjadi sesuatu pada gadis itu. Tuan, panggil Jose. Axel hanya mengangkat tangan, seakan menyuruh lelaki itu untuk tetap diam dan tak mengatakan apapun. Yang ingin dilakukannya hanya ingin melihat bagaimana kondisi Elle, dan apa yang terjadi padanya sampai berada di ruang ambang kematian. Setibanya di sana, Axel melihat seorang wanita yang ia kenali. Aleta, teman dekat Elle selama masih sekolah. Ia kira gadis itu tak tahu apa-apa, karena ia pernah mendatangi gadis itu di rumahnya. Kau. Axel menatap Aleta dengan tajam, merasa dibohongi oleh gadis kecil itu. Sorot mata yang tajam, membuat Zuran sang kekasih Aleta menarik gadis itu ke belakang tubuhnya. Aku ada urusan dengannya, minggir. Ucap Axel geram. Urusan Aleta berarti itu urusanku. Kata Zuran, dua bola mata yang saling menatap dengan tajam. Aleta ketakutan, dan ternyata dugaannya benar. Axel pasti marah karena ia tidak berkata jujur, saat pria itu menanyakan Elle kepadanya. Pandangan mereka teralih, saat dokter keluar dari ruangan Elle. Tuan Zuran, panggil dokter. Ya. Zuran mendekat, dokter mengira Zuran sebagai suami dari pasien. Istri Anda sudah melewati masa kritisnya, dan... Axel langsung meraih kerah baju Zuran dan menyeretnya. Apa maksud dari ucapan dokter barusan? Kenapa dokter itu mengiramu sebagai suami pasien? Axel marah karena tidak rela, jika pria itu dianggap suami pasien karena jelas-jelas ia sendiri suaminya. Yang di dalam sana Elle, kan? Dia itu istriku. Axel mencampakkan Zuran dan pria itu terhempas ke arah kiri. Andai tidak berpikir akan keberadaannya mungkin Axel sudah menghajar pria itu. Tenang, ini rumah sakit. Pasien baik-baik saja, sebentar lagi dia sadar, jelas dokter. Istri saya sakit apa, dok? Kenapa masuk ruangan ini? Dokter terlihat bingung, katanya suaminya tapi kenapa istrinya melahirkan disangka sakit? Pikir dokter heran. Ancle, Elle tidak sakit. Dia. Lagi-lagi Axel menatapnya tajam, rasanya ingin marah. Aleta pun langsung menunduk. Tidak seharusnya sikap Anda seperti itu, pantas saja Elle meninggalkanmu. Mungkin sikapmu yang tidak stabil seperti orang gila. Cetus Zuran yang terlihat kesal. Kau. Aksi Axel dicegah oleh Jose. Tenang, Tuan. Biarkan Nona ini menjelaskan apa yang terjadi pada istri Anda, kata Jose. Aleta memberanikan diri, gadis itu menarik lengan Axel dan membawanya ke ruang bayi. Jarak yang tidak terlalu jauh, membuat Axel tak mampu berucap walau hanya sekedar mengomel. Ancle lihat bayi yang sangat mungil itu? Tanya Leta. Axel menatap bayi merah itu di balik kaca, lalu menatap ke arah Aleta. Itu darah daging Ancle. Itu jawaban kenapa Elle berada di sini, tuturnya. Darah dagingku. Axel kembali menatap bayi mungil itu, tanpa terasa matanya berlinang air mata. Dia anakku? Tanyanya. Iya, bayi itu anak Ancle. Elle pergi dalam keadaan hamil, maafkan aku tidak memberitahu, Ancle. Elle yang memintanya karena dia takut Ancle menyakitinya. Setelah mendengar penuturan Aleta, Axel berlutut di lantai. Ia tak bisa menahan beban tubuhnya sendiri. Syok, Axel sangat syok mendengarnya. Elle pergi meninggalkanku karena takut, sedangkan aku sendiri seperti orang gila karena kehilangannya. Lurus sudah air matanya. Leo, ini semua karena lelaki brengsek itu. Tanpa diketahui, bahwa Elle tahu semuanya dari mulutnya sendiri. Elle sudah dipindahkan ke ruang rawat karena masa kritisnya sudah dilalui. Gadis itu memang masih belum sadar sepenuhnya. Tapi dokter mengizinkan Axel masuk, untuk menemani Elle di dalam sana. Menggenggam tangan Elle dengan erat, berharap istrinya akan segera sadar.
Axel ingin melihat istrinya terbangun, dan yang pertama dilihatnya adalah dirinya. Maafkan Dedi, El. Maaf sudah membuatmu berpikir bahwa Dedi menikahimu karena sebuah dendam. Tapi Dedi sangat mencintaimu. Axel menciumi jari jemari istrinya. Perlahan, tangan itu bergerak. Dedi, lirih Elle. Dalam lubuk hatinya, nama sang Dedi masih tersimpan rapi. Meski tahu lelaki itu menikahinya karena dendam. El, ini Dedi, sayang. Axel menciumi wajah Elle bertubi-tubi. Perlahan Elle membuka mata. Saat sadar apa yang dilihatnya, ia langsung menarik tangannya yang digenggaman Axel. Ini Dedi suamimu, tutur Axel. Dedi. Akhirnya tangis Elle pecah, tak dapat menahan kerinduannya. Anak kita, Elle meraba perutnya yang sudah rata. Anak kita sudah lahir, bayi kita jagoan. Sebuah pengakuan yang membuat Elle tersenyum, kian senyum itu memudar saat ingat awal kenapa pria itu menikahinya. Maafkan aku sudah melahirkan bayi ke dunia ini, pasti Dedi tidak menginginkannya bukan? Dedi membenciku, kan? Biarkan aku merawatnya. Penuturan Elle membuat luka dalam hati Axel, pria itu pun akhirnya menangis. Axel berlutut di sisi berangkar, menelusupkan wajah di lengan istrinya. Kenapa kamu beranggapan, jika Dedi tidak menginginkan kehadiran malaikat dalam hidup kita? Tidak pantaskah Dedi memiliki anak darimu? Sebegitu buruknyakah Dedi? Aku yang terlalu buruk lahir ke dunia ini, aku yang tidak pantas untuk Dedi. Aku terlahir dari orang yang Dedi benci. Lepaskan aku Dedi, biarkan aku hidup bersama anakku. Kalian keluarku, sampai kapanpun kamu tetap akan menjadi istriku. Elle semakin menangis saat mendengar pengakuan suaminya. Belum berakhirkah dendamnya? Pikirnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Dokter datang untuk memeriksa pasien. Axel pun beranjak dari posisinya yang sedang berlutut, menyeka air matanya yang masih berderai. Bagaimana, dok? Tanya Axel setelah dokter memeriksa Elle. Kondisinya baik, cuma butuh istirahat yang cukup, jawab dokter. Axel pun bernapas lega. Lalu bagaimana dengan bayi kami? Tanya Axel lagi. Mendengar itu, Elle langsung menoleh ke arah dokter. Ia ingin melihat anaknya yang berjenis laki-laki. Untuk saat ini, bayi itu butuh penanganan khusus. Karena lahir secara prematur, dan harus berada di inkubator beberapa minggu, jelas dokter. Apa yang membuatnya lahir secara prematur? Tanya Axel, ia takut akan gizi yang kurang baik atau yang lainnya. Terlalu banyak pikiran, itu faktor utama. Terlebih dengan usianya yang masih muda, kenapa tidak menundanya lebih dulu? Tanya dokter. Axel terdiam, tak bisa menjelaskannya kepada dokter itu. Rasa bersalahnya semakin besar kepada istri kecilnya. Kalau boleh, biarkan pasien istirahat. Untuk beberapa jam ke depan dan jangan diganggu. Axel mengangguk mengerti, pasca operasi memang seharusnya banyak istirahat. Setelah menjelaskan itu, dokter pamit undur diri. Kini tinggal mereka berdua di dalam ruangan itu. Elle membuang muka, ia tak ingin melihat suaminya. Meski rindu itu tak tertahankan, tapi ia selalu teringat akan balas dendamnya yang membuatnya begitu kecewa. Elle. Axel menghampirinya lebih dekat, mengusap kepala Elle dengan sangat lembut. Tapi Elle tak bergeming, jangankan untuk menjawab menoleh pun tidak. Hanya linangan air mata yang mewakili hatinya sekarang. Tidurlah, Dedi mau melihat bayi kita. Nanti Dedi kesini lagi untuk menemanimu. Axel mencium pucuk kepala Elle dengan dalam, mengusap pipi istrinya yang masih basah. Ia bisa memahami kondisi istrinya itu, untuk sementara, ia membiarkan sikap Elle yang masih marah padanya. Sus, apa saya boleh masuk ke dalam sana? Tanya Axel pada suster yang baru keluar dari ruang bayi. Boleh, tapi gunakan pakaian khusus dulu, ucap dokter. Setelah memakai pakaian khusus serta masker, Axel pun masuk ke ruang bayi. Menyentuh bayinya dari lubang kaca yang berada di pinggir, mengelus tangan mungil itu dengan lembut. Anakku, kamu terlihat kecil sekali. Maafkan Dedi, lirihnya. Apa selama dalam kandungan kamu merepotkan Mommy? Apa kamu tidak merindukan Dedi? Axel membayangkan istrinya yang hamil tanpa didampingi dirinya.
Selama ngidam, apa saja yang diinginkannya? Ya Tuhan. Axel kembali menangis, merutuki dirinya yang menjadi suami yang tidak tahu akan istrinya. Merasa puas memandang wajah tampan mungil itu, ia kembali ke ruangan istrinya. Elle tertidur dengan pulas. Bahkan Axel sama sekali tak menghiraukan keberadaan Jose, Aletta, dan Zuran yang masih setia berada di sana. Axel duduk di kursi, tepat di samping Brancard. Menatap wajah Elle, yang ia rindukan selama beberapa bulan terakhir. Tak dapat menahan kesedihan, Axel kembali menangis. Terus menatap Elle dengan penuh penyesalan. Kamu boleh menghukum Daddy, Elle. Tapi jangan lagi pergi dari hidupku. Aku mencintaimu, lirihnya. Beberapa jam kemudian, Axel mulai mengantuk. Tapi sebisa mungkin ia menahan rasa kantuknya. Ia benar-benar menunggu Elle terbangun tanpa mengganggunya. Sebenarnya, Elle sudah terbangun sejak Axel mulai menguap. Ia juga mendengar penuturan suaminya, yang katanya begitu mencintainya. Pria itu akan menerima hukuman apapun darinya, dan inilah bentuk hukuman untuk Axel. Mendiamkan pria itu sampai jera, Elle akan menguji sampai mana suaminya bisa bertahan akan sikap diamnya. Axel tertidur dengan sendirinya, kantuk itu menyerang begitu saja. Selama kepergian Elle, ia tak dapat tidur dengan nyenyak. Baru kali inilah ia tertidur pulas. Sampai Elle didatangi oleh Zuran dan Aletta, tapi pria itu tidak terbangun. "Elle," panggil Aletta. Elle menoleh lalu tersenyum. "Sud." Leta meletakkan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat kepada Elle agar wanita itu tidak bersuara. "Let, aku mau melihat bayiku," bisik Elle. Aku akan membawamu ke sana, Kak Zuran akan membantumu." Zuran meraih tubuh Elle dan meletakkannya di kursi roda, tak lupa membawa infusan yang masih terpasang. "Let, apa bayiku sehat?" Tanya Elle yang masih didorong di kursi roda oleh Zuran. Elle takut akan kekurangan dari bayinya. "Bayimu sehat, Elle. Hanya tubuhnya saja yang kecil, itu wajar karena lahir prematur," jawab Zuran. Elle bernapas lega. Akhirnya, mereka pun sampai di ruang bayi. Elle hanya melihat bayinya dari balik kaca, karena ada jam tertentu untuk masuk ke dalam sana. "Anakku," lirih Elle, "Mommy mencintaimu. Terima kasih sudah terlahir dengan selamat. Hanya kamu yang Mommy miliki," terangnya lirih. "Apa kamu tidak menganggap Daddy ada?" Suara itu mengalihkan pandangan Elle dan yang lainnya. Axel menghampiri istrinya. Zuran dan Aletta pun menggeserkan tubuh mereka, memberi ruang kepada Axel. Bagaimanapun, pria itu berhak atas diri Elle, karena statusnya yang masih berstatus suaminya. Axel berlutut di depan Elle, menelusupkan kepalanya di kedua paha istrinya. "Maafkan Daddy, Elle." Elle mengusap kepalanya, lalu Axel mendongak. "Jangan seperti ini," ucap Elle. "Sikapmu yang seperti ini seolah aku yang salah. Biarkan hidupku bahagia tanpamu." "Selama ini aku cukup bahagia," terangnya. "Tidak. Daddy tidak akan membiarkanmu pergi. Sekali istri, selamanya akan tetap menjadi istri baginya. Daddy siap menerima hukuman apapun darimu, tapi tolong jangan pisahkan Daddy dengannya. Kalian orang yang sangat berarti dalam hidupku." Axel memeluk Elle. Akhirnya, tangis mereka pecah. Aletta pun ikut menangis karena terharu. Gadis itu memeluk kekasihnya, bersandar dalam tangisan. Beberapa minggu kemudian, Elle masih mendiamkan suaminya, tapi Axel tak menyerah begitu saja akan sikap dingin istrinya. Ia tetap setia mendampingi selama Elle di rumah sakit. Dan hari ini, bayi merah itu sudah tak lagi berada di inkubator. Untuk yang pertama kalinya, Axel menggendongnya. "Lihatlah, dia begitu mirip denganku." Sebuah pengakuan dengan bangganya bahwa gennya lebih kuat. "Kenapa begitu yakin kalau dia putramu?" tanya Elle. "Kalau dia bukan putramu bagaimana?" Elle mengetes kesabaran Axel. "Mana mungkin dia bukan putraku? Sudah jelas wajahnya begitu mirip denganku. Daddy yang pertama menyentuhmu, Elle. Jangan menghancurkan harapan Daddy," terang Axel. "Apa yang kamu harapkan?" tanya Elle. Axel menatap wajah Elle dengan dalam. Sebegitu sudinya istrinya memanggilnya dengan sebutan biasanya.
Kenapa Elle menganggapnya orang asing? Apa rasa cintanya sudah tidak ada untuknya? Apa hukumanmu belum berakhir? Selama beberapa minggu ini, Dedi tersiksa dengan sikap dinginmu, Elle. Tapi Dedi tidak berputus asa, berharap cinta itu masih ada untuk Dedi. Axel tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa, untuk meyakinkan bahwa ia sangat menyesal. Baru beberapa minggu merasakan sakit, apa kabarnya denganku yang sudah berbulan-bulan? Kata Elle sinis. Elle tidak tahu saja, betapa tersiksanya Axel setelah ditinggalkan olehnya. Axel pun sempat sakit, karena tidak menerima asupan pada tubuhnya. Makan minum tidak berselera, tidur pun tak nyenyak. Hanya Elle yang ia pikirkan. Mau sampai kapan bersikap dingin seperti ini? Apa kata maaf itu tidak ada untuk Dedi? Dedi ingin kita berkumpul dan hidup bahagia. Keluarga kita sudah lengkap, Elle. Percakapan mereka terhenti, karena Carla datang untuk menyusul. Bersambung.